era Sayyidina Utsman, ijtihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia, Budi Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya. Teng daerah Eropa Timur, sebagian pun sebagian Soviet tak mangke. Ini pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kados tajwid itu kan mentahkikkan huruf. Karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umairama wa hatuna walaika Rafika. Lah coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari qaf tertulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak alhamdulillah muni alkamdu. Padahal misalnya alkamdu itu maknanya kematian. Mergo kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lughatnya beda-beda lah, maksudnya logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak, kon maca makhraj Arab Quraisy. Quran itu karena lughatnya Arab napa? Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan, Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Ben zaman rogi istihadnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih buatnya. Jadi kalau orang arah jadi kayak terkenal kayak top, itu udah akan. Yang ngalim tetap kalau. Nah, sama mungkin top lah tapi orang ngalim. Wong top kaitannya populer, ngerti pidato terus sesuai dengan populer. Wong kalau wingi-wingi muludan mendiudang termasuk saking situ bodoh yang daerah-daerah wadon ki sowan. Pokoke sing isi pengajian kedajenengan Gunung. Kalau niati keng dalem mosok jenengan mentolo mbek kula. Ya aku ge enak. Tapi mentolo ngatur ulama, ada aku ora mentolo. Pokoke tetep ora. Pun adu-adu. Aku ora ngongkon ada adu-adu. Mau ora ngongkon ndak muni adu-adu. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku wis anggepe rapian ya mriko. Tapi nak aku rapian kowe lek rapian gak ulama ya mriko. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial sing gelem wis akeh, tak pikir ora pas. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku rapi pidato job liyane masih banyak paham. Lha walhasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Madinah. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Sing nate daerah persemakmuran Uni Soviet datang lagi ke Madinah. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil umat qabla yaqtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan, ning masjid ya wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing guru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridé nulisé ora sing nganggo kaf. Sitok kabeh ngandel guru. Aqroani saiki kada. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kaf. Sitok nulis nganggo apa? Ha. Misalnya sing muridé Mairama ya Rafika yang nganggo kaf. Ya pokoke sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita teng Kudus niku wong Brebes, wong Kolonan ngaji alhamdulillah. Sesuai gurunya mak kuat-kuati ngamuk murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal Bapak beda. Dal saya dan dal Bapak. Nah, daerah Kolonan bawa itu walau dolin nggak kuat, walau tolin tetap. Lo bayangkan itu kan fatal. Dot nanti ditulis tok. Wah akhirnya dojotosan. Kabeh ngutusno gurune paling bener. Tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya terus bagian Abdullah bin Mas'ud orang-orang yang ahli Quran dipanggil. Coba Quran ditulis sepersis zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah. Itu paling di depannya Abdullah bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal,
Itu orang-orang yang spesialis ngurus Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini ditemukan tenggene Abu Huzaimah Al-Ansori. Pun setelah Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman Katabatul Wahyi zaman sinten Rasulullah sekretaris wahyu. Mun bertahun-tahun Utsman mengumpulkan sehingga beberapa cara sakniki provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Mana Utsman itu paling gagal mimpin, paling gagal mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wahidah. Ini ku umpama ora ana Utsman wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab suci ini beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorof nahwunya mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian saya belajarnya di sisa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khat Utsmani sampai Rosem Utsmani. Terus kitab noman kalau tuku termasuk yang regane berjuta-jutaan kalau tuku. Tak pikir kalau ora bakat sugih wae. Jadi wong ngumpul dhuwit anak kepen sugih. Lah kalau ngilo wis ra bakat napa? Sugih. Itu akhirnya Sayyidina Utsman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rosem napa Utsman. Umpama boten wonten bar, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados kula mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya ora apa-apa, misalnya gagal ya ora apa-apa, itu enggak ada problem. Masalah dunia mawon. Kiai itu pengaruh masalah napa tuh? Sing kula beto sangu teng pangeran nek ikhlas kula lha ora pengaruh ya. Pangeran ora wedi Mustofa ora wedi Ruhin kan ya ora wedi. Gusti Gus Pak neraka kudu wis nate mulang kula, kowe melok-melok ngaku pangerane ya tetep ora ana gunane to. Sing ana gunane tetep ikhlas. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, "Ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini." Itu dulu sahabat itu nggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh itu pas baca Quran. Bahkan sebagian orang itu saking kultus sama Sayyidina Utsman beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejebratan dari Utsman pas dibantai. Makanya dulu itu Quran sebagian ayatnya dimerahkan, ditandai merah karena ngenang darah sinten Utsman. Ini dibunuh pas beliau neliti napa Quran. Pas gaya standar mushaf napa Utsman. Makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya Umar lah, Utsman lah kita punya mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang nulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya alhamdu ditulis alkamdu karena kiainya lalai late elek. Oleh maca alkam. Nah, misalnya kiai pito late elek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ana huruf ngo barang. Lah nulis terus piye? Mau ana ain titik telu barang. Mergo nak alamin niku titik ora ana titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Wah, sesuk Al-Qur'an Rabbil alamin. Lah nanti nang arep ngono kiai-kiai daerah tertentu wis ngalim lah ngalamin. Mung pancen lah daerahe napa enggak? Mungkin Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, Ain-Ain Gandri. Mergo wong kono muni ulama, ora muni ulama napa? Ya ngono wis gawan lesane. Kiai-kiai daerah tertentu nggih tetep mawon muni ulama. Ngalamin niku. Paham. Ngan ngabi Hurairah radhiyallahu anhu ya semadal wis ngaji terkenal, tetep ngan ngabi cara kifat diamuk tenan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar, kan nulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Hak ada tiga. Engko alhamdu. Paham ya? Rabbil ngalamin apa aine dikai titik telu. Mergo dadi ngain Jawa, ngain napa? Lalu saya tidak terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan kok mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, bedino nulis tentang perpustakaan gini, gua ambil Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang awal beliau. Yuk bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten.
tekono seksi loro zaman Nabi piye. Kadang sahabat lah yo kadang ya lali jenenge wong itu urusan akeh. Akhirnya ditekano seksi loro. Terus jadi kalau ayat itu meragukan apalan piye? Piye buat ngeten. Apalan piye ngeten. Golekno sing ana catatan niku hebate sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu, misalnya nyekseni Nabi pas sendirian, dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan, berarti seksinya dia saja kan? Kasus Abu Huzaimah Al-Ansori. Pas iku kanjeng Nabi mlaku-mlaku be aku, dadi paling apa laku nyatet aku. Jadi kadang Quran itu ora dicatat sahabat sing tukang sekretaris, tapi dicatat sahabat sing pas iku dari sinten? Rasul. Ya kadang sahabat ra kanggo-kanggo niku ora papan atas. Tapi dene ngomong, "Fiya nazalat ngajat iku turune ning aku." Lha piye to, Kok? Wong perkarane kasusku. Perkarane jar kaya itu kali kalau sahabat sing wedhik iku misale ya iku kalau cerita sahabat itu ya manusa. Jadi dene bakul kurma. Bareng itu wong ngajun. Mbak tengutut aku bisa. Bareng dijero diwakul. Napa? Dasar sahabat, hak bedik terlaksana. Tapi hak kesaliane dene mak piye wong bar ngabung. Kuwatir kanjeng Nabi. Soleh kumat. Soleh apa? Wah, akhirnya kanjeng Nabi opo kudu dikat ngambung wong ora pamit. Susah loro yo ngambung ambek bodoni, napa? Sik ngenteni ayat turun, wae tetap jatah tok sanksi. Lho ayat-ayat ngoten niku kan ora wonten batas-batas. Aku sing rodang perkara aku. Ngaku deh. Tetap roh aku di bangsa sahabat yang terkenal. Mergo kasusnya tentang akhirnya dicelok Gus Mas. Yo pasti piye pasti cerita. Ayo sing ayat-ayat selingkuh barang sahabat gede ora roh dong ora tau selingkuh. Mudik-mudik roh. Dek kasuse Dek. Ngaji Nabi bolak-balik lho dibantah sahabat. Makanya ngaji Nabi wong saleh. Ora bayangno to wong selingkuh barang kan gak bayangno. Lah sahabat yang mantan preman yo sing nakal yo piram. Terus sampeyan tak critani ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi apa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung dia. Nak nuduh dekne kena qadzaf. Nak qadzaf kan berarti dekne sing dipenjara to malah. Ditutuki mbek Kanjeng Nabi. Ora nuduh dekne ra dhewe. Matur Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Mosok Kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal labar. Buatan ya Rasulullah. Wah, seksi papat tuh kakean. Anggap mawon niku urusan wajib dirajam ngenteni seksi papat. Tapi urusan bojo kula tepono keputusan. Kula tetep ora gelem ngakoni nek iku anak kula. Lah Kanjeng Nabi ngaku pasti nganggo hukum standar piye wae. Yo ora kowe kudu istibar bati syahada wa illa khudda fi dzahri. Kowe kudu nekano 4 seksi. Nek ora kowe tetap mergo mlebu hadul kok. Dibuantah terus Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mosok urusan ngoten golek umpat sabar bolak-balik bener apa? Akhirnya Quran turun, akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus ini disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diudangi sing wa qamisata anal anata wa alih hingga sampai sumpah anak itu bahwa alih hingga minat sodikin dan sebagainya. Terus wa drawu andalaga fa antasyahada arba'a syahadatin billah. Ya sudah begitu. Akhirnya ada sumpah li'an. Bojone diudang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi seksi 4 digenteni sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawahi 4 kali. Jadi wawahi bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, model sumpah pocong, wal qamisata annala anatawahi alaihi hingga minal kadzibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbledek kemarin. Nah pancen kula go. Sing wedok disesani wong akeh. Sing wedok maju, sing wedok. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali bahwa tuduhan suami saya tidak benar. Baru yang kelima rawani sebesok. Yang kelima, kalau betul saat selingkuh bisa berbelit. Yang kelima, melayu sebesok. Coba tadi cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh, surah melo selingkuh. Maksudnya kalau paham ya? Jadi seksina yang gendong-gendong ini akhirnya jadi sahabat gendong yang penting, kenapa? Ngeleng-ngeleng.
Jadi gendho tapi abadi kok terus dikenang Quran. Jadi ceritane ana aturan lian, nggih. Wa drawan hal azab antas syahada arba'a syahadatin billah iku gara-gara kasus niki. Jadi kan Nabi bantai. Jadi yo kan Nabi nggih nyoro tenan dadi nabi ra entuk bayaran kadang dibantai besok sahabatin waduh matane wong. Begitu juga masalah Khawlah binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah, itu kalau orang sudah zihar, itu sama dengan tolak bain. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang wong nak ngelem bojone berlebihan kan, "Dik, kowe lho, nek aku awar kowe ku ayem adem, kaya aku zaman awar ibuku." Jadi nyerupakno bojo mbek ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saiki bojo dadi haram dikeloni. Mergo mbok wis mbok padakno bojo, mesti disebut ning Islam zihar napa? Zihar. Aus bin Somit itu bar teko kerja, ora bojone pas salat. Pas salat itu ora sujud, bareng ora bokoke tertarik. Iki cerita iki. Nak sahabat yo menungso. Terus langsung paham. Paham menang sing pertama dak. Sing kedua iso kae latihan kodok-kodar. Walhasil bareng tertarik dene dasar wong Arab karena ora kuat mengendalikan diri langsung ngapain njuk kelon bojone ra gelem lagi salat engko Mas bareng bojone tersinggung muangkel terus dizihar zaman itu niat bojone lah ya elek karena orang kalau sudah dizihar sama dengan ditolak baik Khawlah binti Sa'labah mantan wong ayu tapi mantan saiki wis rayu makare matur kanjeng Nabi ya Rasulullah saya ini sudah dizihar sama suami saya namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Hurimti alaihi, kamu nggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kanjeng Nabi, ya Rasulullah hurimti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wa faqati. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sighoron. Saya hafal teksnya. Wa inna li sibyatan sighoron. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi wa intomam tahum ilayya jauh. Kalau anak-anak ini ikut suami saya meskipun kaya mesti terlantar. Dikon wong lanang ora pati ngurusi anak, gampang katut wedokan. Dikon wong lanang gampang katut napa? Wedokan. Mene wong Arab bojone pirang-pirang. Wong Indonesia mlebu wae kitu malah tak dilu fawakidatan. Itu dari keke Indonesia. Kan sisa ora sekedar wedi radel terus wedi ra kelar makani pangan barang. Dari keke Indonesia ning Quran kan sekedar takut ndak adil saja kon bojo sih. Wong kiai Indonesia kenapa mesti sitok ikut? Wedine ora adil tok, orang kelar ngekeki mangan, ora kelar nyandangi dadi sitok tenan, dadi kuwatir ora sekedar ora kok adil. Ya kuwatir ra ngekeki mangan barang. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok krana wedi adil barang, paham ya? Wedi ra kelar makani. Jadi kombinasi mun akumulasi. Wah, akhirnya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya pokoknya kayak tetap haram dari kanjeng Nabi. Terus ketika dia protes lagi, ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi, ini ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasar tulahu batni, weteng kula sing indah iki dhekne sing ngrasakno. Pokoke ngomongnya jorok-jorok. Pokoknya segala yang madu saya sudah dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika madu saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta, jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak bain tolak napa? Selawase. Asku ilallah bakti wa husni. Saya mesti matur ning pangeran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Ya piye wae kanjeng Nabi kan dibanding pangeran tetep nomor loro to. Ya iki cerita tenan. Lha sampean begitu lho. Mun kanjeng Nabi matur jenengan ora kelar, ora matur napa? Oke. Mun putira dene ning kamar. Ya Allah, asku ilaisa bakti wa husni kula matur Gusti jenengan. Sepundi nabi dinan kok mutus lagi. Coba tadi tenan ya tenan. Ampun walhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu wong wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani mujadalah. Ini sami. Kalau Mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing membantah Kanjeng Nabi. Kalau mujadalah itu proses dialeknya. Di Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Oh, Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wae. Nabi kan ngrungokno wahyu. Mulane Nabi enten Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran yo ora isin.
Ya tenang mawon dek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang mawon. Akhirnya ana ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wa huwa yasma'u tahawurakuma. Inna wa sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allati waladna. Akhirnya ayat turun. Walhasil tak itu terus dicelok dengan Nabi. Aisyah kan dicelok. Ayo kamu tak wahyu, jebule pangeran bela kowe. Ada ayate qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawji. Allah sungguh mendengar wong wedok sing buantah kowe. Buantah terus, Mat. Buantah bolak-balik wong Nabi pesan. Tenane ya Rasulullah kok buantah terus ini. Mana kiai dibantah tersinggung kiai goblok. Mau Nabi dibantah tenang mawon. Nabi bolak-balik dibantah sahabatnya bolak-balik tenang mau. Jaga hiburan ngoten. Mulane dari pangeran wa yasma'u tahawurakuma. Muhawarah dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialek yang seimbang. Wa yasma'u tahawurakuma. Allah iku ora perdebatan iku loro. Ya suara akhirnya ana keputusan ora iso mat dihar ora iso kaya tolak bain. Piye wae bojo dipadakno mbok ora bakal iso. In ummahatuhum ilallahi waladna. Jenenge mbok sing lahirno, jenenge bojo nggo kelon. Ora iso bojo sing fungsine nggo kelon padha mek mbok sing lahir. Ora iso, pokoke dihar ora sida tolak selawase. Oleh kumpulne oleh, cuma bayar kafarah wae tapi ora terus apa? Ora terus ora oleh gak, mau cukup bayar napa? Kafar. Wah, akhirnya walhasil menang, taulah ini menang. Mereka jadi nabi orang ngerasa izin, mau orang ono wahyu, orang ono instruksi. Ya tenang lah nanti. Lah suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas melaku mbak PND, wong presiden nu ning tinggal senengane mlaku. Biayai negara, biayai apa? Walhasil Umar melaku goto. Dia ketemu khaulah disalahkan. Dindek nonton. Wis tuwek, wis untung zaman mater Nabi wis tuwek, meneh zaman Umar dadi napa? Khalifah. Wis malah entek kabeh untune jawane tuwek. Nah omongan nurindi untune entek. Tuwek. Umar dicekal khitamun nakoti. Kendaline untuk dicekal. Beda omong ya Amirul Mukminin ittaqillah wa dinasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis piye lho. Dirungokno ngene duwi lho. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh burubus samsi. Akhirnya pengawalnya mensomasi Umar. Ya Umar, atas mau dia ajus deh. Mau sok tua ngomongane mbok rungokno nganti derek. Terus dari Umar. Ya wong iki sing protes Kanjeng Nabi langit krungu. Ya hadhihi ajuzun allati sami Allah min fawqi sabi samawat. Wong iki lho sing langit tapi itu ngrungokno omongane apa meneh Umar. Ya wong iki segara-gara dekne Nabi diamuk langit. Wah, terus sahabat, oh niki to sing mari surat silaturahmi dhuwur kabeh. Jare Sayyidina Umar, umpama ora wedi wektu dhuwur entek, nek riwayat asar umpama aku ora wedi wektu asar entek, tak rungokno nganti sak kesele ndekne. Mergo dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namung ngurus napa? Muslim. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajmukan. Wong neng niklab yo seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi yo seneng nikmati duit akeh. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, saya bersumpah tentang pangeran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman ngaji bisa menakhir jadi kudu syukur. Wong ra soleh-soleh duwe akeh. Nikmati akeh. Bojone ayu menarik. Sing soleh ora duwe dhuwit, bojone pecek. Waduh. Dadi kula niku rumangsa duwe senjata wani iman iki mergo duwe syukur. Dan ijtihad saya pada Allah, kula sering suwanten pangeran matur salat hajat. Kula niku ulama sing amen cerita syukur. Ajane kula nggih problematis sebagai manusia tapi ora perlu tak critakno. Wis pokoke kula niku ya ten bojo kula sering protes. Saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kula kumat atau apa kumat. Iki kula tak omong ya. Terus ora periksa. Paling banter jantung kumat itu mange mati. Mati biasa to wong mesti napa? Mati. Ya biasa mawon. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak napa? Syukur. Nah, saya melihat hidup sekarang dengan kemajmukan, apalagi orang-orang dolim itu banyak nikmati kehidupan ini. Wong Islam kudu wayahe wajadah halawatal iman, menemukan nikmatnya napa?
Kalau ndak kita ini sudah habis. Coba misalnya orang-orang Islam sing tahu mondok utawa tahu wong soleh utawa ya memang soleh. Urip ning Malaysia ning Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe Cina. Disentak-sentaki mbek majikan non-mus. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ngalami beberapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Kalau cerita teman ini bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non-muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngeter anak ini gereja. Dia tuh nangis. Gus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim, tugasnya goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum ini. Ya karena saya kiai juga jadi sanggup bae kowe ora kerja kanggo Cina iku kanggo kerja kanggo adik. Dia wae duwekmu mbok wae selo adik sing hafal Al-Qur'an. Disanggep bae kowe ku ngerjakno kanggo adik titik. Kowe ora usah mikir macam-macam. Manyen takdirem saiki ya sudah. Saya kula ngeter anake teng gereja, sanggep bae ngeter ning pondok duwe mbok ngirimno ning napa? Pondok. Terus takokane anak. Ya mbek donga muga-muga nasib pemerang terus tapi cara berpikir kayak aku ya gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik atau dunyane muslim, anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istriem sing mangane iku kok hasilem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono iku. Sehingga dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merasa buruh Cina, buruh anak dhewe, paham ya? Kados kula sebagai ulama kadang ngerasa ino. Baca kerja barang ning Yogyakarta, tapi ngeling anak bojo kula gempun. Sama seperti saya di sini ngaji diatur, masa ngaji ning kene teko ning sampean kadang ngerasa ino kok nekani Mustofa misalnya. Ya kadang ngerasa ino tapi nak aku ngamalku ditampa kan bus warga lha apa bikin Mustofa. Jadi saya sebenarnya egois. Gue juga loh, mas Naurene demi gue. Ya demi pengera. Nah demi Mustafa kan ino, karena kastanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan gak ino, karena kastanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala luwih rasional. Nak ngamal demi Mustafa wong goblok. Kastanya rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan kastanya. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi uang malah rapah, jadi ikhlas banget. So, ikhlas itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kasta tertinggi. Manusia ora penting kok ngamal demi manusia, uang goblok. Paham? Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah tentang pangeran sholat hajat. Memang saya ini hanya berani niai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi kiai? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra soleh. Pulau nu nak teng desa-desa pulau nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai-kiai kampung yang imam sholat itu banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya ora paru-paruan. Ngoten nangis sowan kula sepundi-kus ngoten. Ya memang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur tok. Iso nyangoni napa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah sunmankun nafihi wajasa halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajasa halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktikkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam. Mungkin dia ridho kodok dari pangeran. Terus kodok dari pangeran, satpam ya satpam. Jogo dunyane Cina Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti lho kula mboten nyatpami donyane Cina. Kula jaga nyawane bojo kula. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kula. Dia bayangkan anak istrine guyon ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak iso tuku pentol baru kae dekne kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruwe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruwe anake timbang buruwe non-muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina kalau tak omongin ngono terus marah. Nggih Gus, berarti kula ora ngetero anake Cina teng kene iki ora, sanggep ae ngetero adik mondok. Mungkin pun marah kula Gus. Ya soalnya sampean swarga ana takok. Nah, karena dia ngomong pek nangis terus aku ya wis swarga kan ana takok. Lah apa nek kowe ora mungkin ra kuat ya. Sebab itu
itu saya ngaji syukur, apalagi syukur wis enak untuk ganjaran kados kita. Wis enak untuk napa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak. Saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya wonten tiang ini sing kasus nyata biasa men tahu. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran ndadekno pondok jenengan. Kak, lah kan apa sirine apa? Lah nek kepen ora dadi malah ra syukur, malah kepengen ora dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu kepikiran nek digedhingi wong lu sumpek to ora. Aku pokoknya roh itu Quran be hadis. Jadi Quran be hadis menurut saya itu makhluk ora penting. Nang ngono sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu udah ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya di hati saya sama sekali. Wae kula njawab pangeran. Nah, kalau ngamal dimenjinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas itu apa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi Rukin Mustafa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan. Sampean semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nah demi Allah Subhanahu wa taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir, zat paling jelas. Mana kalau ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat bukan jelas. Mulanya Allah disifat az-zahir zat paling jelas. Lihatnya kurang jelas. Nah ini juga ijtihad, paham? Ini juga apa? Dan mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya. Cucu saya. Nah anak saya putune sampean ya ora ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi kula cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya ndak. Lah sekarang tuh banyak aliran sithik-sithik darane wong liya bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang husnuzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk husnuzon karena beliau Mulane ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir, dari Abu Bakar iya nak Kanjeng Nabi, pas kowe salah paham menengae, wis ngono sik diurus langit. Aku pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversial Gus Dur barang yo keliru, SBY yo keliru. SBY dikawal, nek ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawalnya akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Sampeyan kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih kias ora oleh nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jami', ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farid pemisah tidak boleh kias. Kalau sampean mau saiki ngene kok Gus Bak ora tau wiridan. Gus Bak wong alim, ning dindi ning pangeran. Aku eling pedak salat ae kok ora mbok terusno. Bariku yo kedonyan meneh, paham ya? Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Lah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya keekhasan nubuwah. Keekhasan apa? Nubuwah. Gini masa-masa Nabi disalahpahami itu udah jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba andikan itu terjadi pada Abu Bakar, mungkin tidak usah konfirmasi. Buacok wae napa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini kotwul itu, alat tubuh khairikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mastatok tuwah wa rasulah. Jika saya salah, maka ingatkan. Ngomong guri ya Bapak Kren, nauki manaka bisa. Pasti saya luruskan dengan ya mengarap. Meriang Abu Bakar. Bang, kita terus kulo suwon banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kula piyambak berpendapat, ning zaman akhir sangune dadi wong muslim mukmin kudu syukur, kudu enjoy nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Jadi sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya nek ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmat timbang sing zina iku. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses iso ojo kok dadi wong mukmin ngene. Oh enake dadi wong nakal amen zina wae kene nyorong ngempot terus. Lha iku sampean pangeran nulis hatim soleh gento, ditulis guys. Soleh gento. Soleh mesum, dadi sampean wis ditulis. Soleh napa? Mesum. Mestine gak ngono.
Ya Allah, jika wong sing zina ku nikmat go nikmate wong wedok, kula nggih nikmat, mergi bangga jenengan takdir gak. Nek tiang-tiang korupsi duwe akeh nikmat go duwe akeh, kula nggih seneng mergo ditakdir ora. Sehingga sampeyan ki ditulis soleh waras. Napa? Ojo sampe kene kuwi ora zina ditulis soleh mesum, mergo cara berpikir mesum. Lha mboten tenan mboten guyon. Lah kula nu naudzubillah tenan. Muga-muga ditulis soleh waras. Mana kok? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten niku. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan semu. Lah kita wong soleh ora tau nikmati kesalehan. Padahal kalau lama dulu kayak Abdul Qadir kayak apa itu? Itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridane muningin. Ainal muluk biadillah. Enake apa dadi raja dadi presiden. Wong kok kawulane pangkat, aku kawulane Allah iku nikmat. Dekne janggal nek raja duwe nikmat. Raja duwe apa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Misale kados Ki Fuad ngene iki diundang. Engko bar magrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, bos bawa acarane enak makan-makan jare. Wong Arab pesenane mangan-mangan. Bareng bar magrib ini salat awabin. Bareng salat 2 rakaat, ya Allah nikmatnya salat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sange syukure salat meneh ditambah 2 rakaat. Padahal dene rencanane 2 rakaat kok nekani kancane. Akhirnya salat meneh lali. Ya Allah, betapa besarnya hidayat Engkau. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi meneh. Bareng wis bar asalamualaikum kangen ae. Ya Allah, dunya ora gak penting sedanten. Sing penting ku marani jenengan golek jenengan salat meneh. Walhasil ganti bar. Wis esuk ketemu kancane. Dene dari rencana salat 2 rakaat dadi 1000 rakaat. Wis esuk ketemu kancane. Ku jajan ambek aku ora teko. Mas opo sih? Aku lali sih. Lah kok iso lali piye? Wong biasa ndak mangan seneng. Terus cerita lho. Aku iku bar magrib salat awabin. Setiap 2 rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati, saya ingin nambah. Sehingga ya nanti lali ini dan saya tidak pernah ingat. Ora usah darani, berarti nyulayani janji. Ya orang mudine lali kok. Paham bedane napa? Yo atuh gale ana kiai-kiai serapati seneng tamu bareng di hadis iki. Jare Kanjeng Nabi mangkana minu bile wa jamal fali krim defahu. Iya aku iki tamu tapi ra kowe. Sapa? Allah malah repot aku. Iya iki tamu tapi ra kowe sinten? Dan itu nyata, Abdul Qadir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal, dia itu seorang wali, ulama kalau nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya di habis Abdul Qadir, jika kamu suudzon dengan saya, dengarkan nanti habis Isya, siapa tamu saya? Abdul Qadir menwiridan. Itu yang dengarkan dengar, Assalamualaikum ya wali Allah, Abdul Qadir waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata di tamu tuh. Maksud aku kue tidak jelas. Jadi jangan kira kalau Pak Yukrib defahu makhluk Anda, paham ya? Kita kan ngartikan defahu kan kita kan. Saya mungkin tidak sebesar Abdul Qadir, tapi paling nggak paham maksudnya, paham. Dan itu tak latih. Selain itu, selapor yang pertama di gunung kaki pun mengantukku. Saya ketemu kalau pas ngaji mau gitu, kira repot. Di bangku gue paling rembang kan anak mesti ra jelas ya sakake paham. Kulo niku ngrasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu karena syariat. Kalau sampean kangen saya sowan ke Rembang itu berapa biayanya nih Pak waktunya? Udah gitu neror saya, kamu ada nak radio hormat tak pantes. Sudah sampean kehilangan duit ngintimidasi saya. Kok atuh. Paham. Jadi kalau tidak tak timbali tapi rasa bertamu. Ya ndak sing wis ya wis tapi coba lain. Iki jujur mawon. Lah nanti sarang nggak ngaji nih kalau teng sarang. Ngotor itu nak ngaji ramarung Gus, kalau mungkin sowan sakit sarung bukan. Cangkemmu ketemu nih, nah nanti mau anak bujuku, nanti mau bapakmu, utak juga sih deh, kenal utak. Benar kalau saya di Jogja itu, saya itu bahkan bilang sama istri saya, haram kayak nggak saya pas nih. Jadi semenjak saya kerja di Jogja itu tidak pernah dititip istri saya. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga aku paham. Lagi pula sampean koyo wong mapan, kowe bingung mikir keluargamu dengan. Paham, yang bertamu wisata selera wong mapan, paham. Kecuali kita kogus wong mapan, enggak ganggu apa loh. Nggih monggo nek sampean yakin napa? Mapan. Di kalau ini cerita, saya ini istikharah beberapa kali. Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur, karena dengan kondisi kemajmukan kayak ini
dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang zalim, satu-satunya kaki yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya? Yazid. Kayak apa dendamnya seorang anak nuruti dendam. Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituh fadil jannah. Aku iku wis ning gone swarga, wis ning gone bustanil jannah. Aku asik mbek pangeran. Aku mau kumpul makhluk ya. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik, dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati, hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus mimpin revolusi ngelawan sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi ingat-ingat gitu itu mari sakit. Mari apa? Sakit. Saya juga ngalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kula niku manusia, sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Wis ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kei widadari, kei swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah kula piyambak jenengan paringi hidayat. Nak kula bener mengke jenengan wales napa swarga. Kan asik kita punya dunia sendiri. Nah dengan demikian saya berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abduwah kawulane Allah, ora kawulane majikan, ora kawulane duit, ora kawulane pekerja. Al-Fatihah.